Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para kiai, para ustadz yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, orang-orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh adat yang dimuliakan Allah SWT, para umarok yang berhadir, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan seluruh jajaran, Bapak Lurah, Kepala Desa, Bapak Kepala Lingkungan, dan lain-lain yang dimuliakan Allah SWT. Khususnya anak-anak remajaku, yang malam hari ini berhadir bersama kami. Banyak anak-anak muda saya lihat, sekitar 60-70% yang hadir anak muda 40 tahun ke bawah. Saya itu setiap tahun pergi umroh 10 kali naik haji, alhamdulillah. Sekalipun belum pernah pakai fasilitas negara atau uang negara, walaupun saya 21 tahun anggota MUI Pusat dan 2 periode wakil sekjen. 1 rupiah pun uang negara belum pernah saya pakai untuk umroh dan haji. Meskipun ada tawaran, saya menolaknya. Dan alhamdulillah 21 tahun kami di MUI sekalipun belum pernah digaji, 1 rupiah pun belum pernah makan gaji di Majelis Ulama Indonesia. Sebab banyak orang salah sangka hari ini menganggap MUI itu digaji. Tidak. 230 juta rakyat Indonesia Islam, 32 juta lagi kongsi-kongsi 5 agama lain. Tapi sampai sekarang Majelis Ulama Indonesia belum punya kantor, masih numpang di negara yang 88,7% orang Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia masih numpang kantor, belum punya kantor. Kalah sama PSSI, PBSI, Persatuan Renang, Persatuan Dansa, sudah punya semua rumah, kantor. MUI belum punya kantor, masih numpang. Jadi nggak usah cerita, katanya agama hebat, hebat dibantu, hebat. Omong kosong. Tapi kami kerja terus.
Karena kami mendapat upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dibayar dengan harta dunia ini. 116 fatwa Majelis Ulama tentang bank syariah. Sistem yang dipakai oleh bank syariah itu mudharabah, murabahah, ijarah, musyarakah. Semuanya itu pakai fatwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Ditulis di Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Alhamdulillah sekarang bank-bank syariah sudah punya aset lebih dari 300 triliun rupiah. Kaya. Tapi 1 rupiah pun bank-bank syariah yang kerja dari fatwa Majelis Ulama Indonesia belum pernah membantu Majelis Ulama Indonesia, 1 rupiah pun belum pernah. Dan kita tidak minta karena kita bukan pengemis. Ini penting diberitahu, banyak orang tidak tahu. Sangka jelek dengan Majelis Ulama Indonesia. Diam. Kalau kita bicara-bicara malaikat lari, nggak mau dia memayungi kita. Ini hafathumul malaikah. Orang-orang yang sedang taklim dipayungi oleh malaikat sampai ke langit dunia. Lebih banyak malaikat yang hadir dari manusia yang hadir. Tapi kalau kita bicara-bicara dia pergi. Kalian saja tidak menghormati majelis kalian. Untuk apa kami menghormati dia? Pergi, rugi kita, rugi. Kita dengar baik-baik. Sekarang orang banyak salah sangka dengan ulama, dipikir ulama banyak duitnya, cari duit dari agama. Kami tidak cari duit dari agama. Kami dakwah keliling Indonesia tidak dibayar. Ada tuduhan dibayar sama Prabowo. Nanti di hari kiamat kalian tanggung jawab tuduhan kalian itu di hadapan Allah. Oleh karena itu malam hari ini kita mau ngaji. Ngaji di Indonesia ini, tabligh akbar tidak perlu izin polisi. Tidak perlu, apalagi di halaman masjid begini, tidak perlu izin. Kita cukup beritahu mau ada pengajian, ustadznya Tengku Zulkarnain. Kalau ceramah ustadznya salah, yang ditangkap ustadznya, bukan panitianya yang ditangkap. Jangan takut kita menjalankan agama kita, karena agama Indonesia, di Indonesia ini dilindungi dengan pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Kita ini dijamin untuk menjalankan agama, betul? Tabligh akbar ini salah satu ajaran agama, betul? Tidak boleh dilarang. Jangan dicurigai. Sebab tabligh akbar ini semua orang bisa dengar, betul? Tidak usah dicurigai, bisa direkam nih. Tidak usah dicurigai. Kami bukan pemberontak. Ulama-ulama ini bukan pemberontak, betul? Tidak berdiri NKRI ini kalau tidak ada ulama, betul? Tidak berdiri NKRI ini kalau tidak ada orang Islam, betul? Kau dicurigai, kau usah curiga. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia ini bukan negara primitif. Indonesia ini negara berbudaya. Ada 200 kerajaan Islam di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Ini yang hari ini tidak lagi ditulis dalam sejarah. Nah, apa-apa pun sekarang sejarah ditulis. Sebelum Indonesia merdeka, ada 200 kerajaan Islam dari mulai Aceh sampai Halmahera.
Di sana ada di Halmahera ada Ternate Tidore. Dari mulai Sultan Mahmud Aceh, Banda Aceh, terus ke bawah sampai ke Halmahera, 200 kerajaan Islam. Di Sumatera Timur ini aja, nih Sumatera Utara ini gabungan dari 2 residen. Residen Sumatera Timur, plat mobilnya BK. Kata orang dulu waktu kami kecil-kecil banyak karet. Baru BB, residen Tapanuli, banyak babi. Itu katanya waktu kami masih kecil-kecil dulu. BL Aceh, banyak lembu. Riau BM, banyak minyak. Sumatera Barat BA, banyak ajo. Nggak tahu lah, pokoknya supaya mudah dihafal saja. Sumatera Utara terdiri dari 2 residen, Sumatera Timur dan Tapanuli dibagi 3, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Sumatera Timur ini dari mulai perbatasan Kuala Simpang disebut Tamiang sampai ke Langkapayung sana itu ada 15 kerajaan Islam. Di Aceh Timur sekarang, dulu masih Sumatera Timur itu, namanya Tamiang. Sekarang Aceh Tamiang, ada 3 kerajaan Islam. 1 kerajaan Karangbaru di Kuala Simpang. 1 lagi kerajaan Sungai Yu di Sungai Yu. 1 lagi kerajaan Seruai. 3. Ke bawahnya ada kerajaan Langkat, Sultan Langkat, Sultan Aziz. Sultan Aziz bikin masjid Aziziyah di Tanjung Pura. Di sebelah sananya ada sekolah Madrasah Aziziyah. Perempuan-perempuannya zaman Jepang pakai cadar semuanya. Salah satu muridnya adalah guru saya, Syekh Abdul Qadir, tinggal di Jalan Antara, di Jalan Ismailia. 1 lagi muridnya Ketua Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara, Profesor Dr. Haji Abdullah Shah MA. Ke bawah lagi ada kerajaan Sultan Delhi. Istananya masih ada, Istana Maimun. Masjidnya Masjid Raya. Ke bawah lagi di Perbaungan ada kerajaan Serdang, Tengku Sulaiman. Istrinya, permaisurinya namanya Tengku Permaisuri Kerajaan Serdang. Itu nenek saya. Kalau saya ditolak dakwah di Serdang, aneh, wong saya anak sini kok. Betul? Tengku Permaisuri Serdang itu nenek saya. Bapak saya Tengku Raffiuddin ikut perang, berjuang memerdekakan Indonesia di bawah pimpinan Komandan Divisi Gajah Dua Tengku Nurdin, sepupu saya, keponakan bapak saya. Anak Tengku Nurdin 2 jadi gubernur Sumatera Utara, Tengku Rijal Nurdin dengan Tengku Eri Nuradi. Itu 2 keponakan saya. Bukan kaleng-kaleng ini. Kadang-kadang perlu juga disebut, ya enggak? Bapak saya itu ikut perang mundur sampai ke Laupakam, Kabupaten Karo, perbatasan Aceh Tenggara. Kolonel Tengku Nurdin dengan Kolonel Syahrul Latif itu komandannya. Ke atas sedikit tebing tinggi, Sultan Hashim. Kerajaan Sultan Hashim, kerajaan tebing tinggi. Anak Tengku Hashim itu kawin dengan abang bapak saya, Tengku Umar. Jadi Hashim itu masih kakek saya juga, Tengku Hashim. Dari perkawinan dengan Tengku Umar, abang bapak saya. Adik bapak saya paling kecil kawin dengan anak Sultan Langkat. Jadi Tengku Amir Hamzah, pahlawan nasional itu masih paman saya. Biar tahu kalian. Dipikir awak ini pemberontak apa? Di atas tebing tinggi ada kerajaan Sri Indrapura. Saya datang ke sana ziarah ke mufti kerajaan Indrapura, namanya Haji Muhammad Zain. Dikasih cucunya buku, saya lihat bukunya tulisan Arab, saya baca, ternyata sejarahnya beliau mengaji kepada Syekh Ahmad Hijazi di Mekah, ahli qiraat 10 Al-Quran,
Dan saya mengaji dengan Syekh Azra'i Abdul Rauf di Mendelik, di situ kampung Sungai Deli Medan. Dapat ijazah Quran dari beliau. Kakek guru saya itu Ahmad Hijazi. Berarti mufti kerajaan Tridapura Muhammad Zain yang ahli 10 qiraat itu, ahli Quran dan hafiz Quran, itu paman guru saya. Naik ke atas sedikit ada Datuk Lima Laras di Batu Baro. Batu Baro itu masih ada istana Datuk Lima Laras. Di situ ada ulama besar, mufti kerajaan Tanjung Balai, namanya Syekh Silau. Cucu Syekh Silau itu Haji Ustadz Abdul Somad yang sekarang lagi populer. Abdul Somad itu cucu Syekh Silau. Bukan Syekh Silau sini, sini ada juga Syekh Silau dunia. Kalau yang di sana Syekh Silau Laut. Syekh Silau Laut itu kakek Ustadz Abdul Somad. Kurus tapi kakeknya wali, hebat. Ke atas sedikit Sultan Tanjung Balai, Tengku Saibun. Abang bapak saya yang tua Tengku Umaruddin kawin dengan anak Sultan Saibun, Wak Peng namanya, tinggalnya di jalan STM. Jadi Tengku Saibun itu kakek saya. Kalau saya pulang ke rumah, kakek saya yang dari pihak ibu, dari bagian Siapi-api, lewat Tanjung Balai, saya nginap dulu di rumah Tengku Sam, istri Tengku Saibun, permaisuri kerajaan Tanjung Balai itu, Hasan. Dapat kapal mengangkat sayur dari Brastagi, baru saya naik sana sampai ke bagian Siapi-api. Ibu saya orang bagian Siapi-api, Cina bagian Siapi-api, ibu saya. Jadi saya ini anak Cina juga. Apa kalian gak lihat mataku sipit? Kadang dibilang terkejut kalian anti Cina, rasis, kepala tok kau. Aku anak Cina, bagaimana aku benci sama Cina? Saya nggak suka kalau Cina serakah, Cina mafia yang mau menguasai harta negara dari ujung sampai ujung, mau diambilnya semua. Benci aku, betul? Ke atas sedikit ada kerajaan Merbau. Di Merbau sana dekat Rantau Prapat. Belok ke kiri ada Labuan Bilik. Itu ada dua kerajaan, sebelah sini Panai, sebelah sana Bilah. Kerajaan Panai dengan Bilah. Antara Bilah dengan Panai, Pulau Sikantan di tengah-tengah. Itu antara Ulah dengan Perangai, di situ Badan kena fitnah. Pulau Sikantan sana itu. Saya udah kesana dakwah baru tahun lalu. Sampai sekarang jalannya masih hancur. Katanya infrastruktur sudah dibangun. Sakit perut kalau jalan di sana. Cacing aja setengah pingsan apalagi awak. Pergi ke negeri lama, lihat jalannya, awak percaya? Bukan fitnah aku. Sudah aku jalani dakwah kemarin tahun lalu. Hajab. Turun ke bawah ada Kota Pinang, Sultan Kota Pinang. Naik ke atas sedikit Langga Payung, Sultan Langga Payung. Dari situ turun Mayor Jenderal Raja Shahnan, Ketua DPRD zaman Raja Inal, jadi gubernur 2 periode. Ada 15 kerajaan Islam di Sumatera Timur. Jadi kita ini bukan negara kaleng-kaleng waktu merdeka. Belum lagi Riau ada Sultan Syarif Kasim. Terus Sumatera Barat, terus ke sana sampai ke Raja Ampat, belakangan Raja Ampat Papua bergabung kepada kita dengan Perpera 1969. Raja Ampat Papua itu beragama Islam. Dihitung 200 kerajaan Islam ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Bung Karno tulis proklamasi. Waktu itu Bung Karno disuruh memerdekakan Indonesia oleh Khairul Saleh dan kawan-kawan. Khairul Saleh ini anak-anak muda. Jumpa sama Bung Karno, Bung, merdekakan Indonesia Bung, segera. Kata Bung Karno, jangan, kita sudah janji dengan Jepang. Jepang mau menghadiahkan kemerdekaan kepada kita, jadi kita nggak usah perang. Namanya orang tua, mau jalan aman. Apalagi Jepang sudah membentuk Dokuritsu Zumbi Chosakai,
Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, ketuanya Dr. Rajiman, Insinyur Soekarno salah satu anggotanya. Sudah dibuat draft Undang-Undang Dasar 45. Piagam Jakarta sebagai preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah dibuat. Kita tinggal nunggu lampu hijau dari Jepang, kita merdeka. Kata Khairul Saleh, jangan bu. Jepang sudah lari. Jepang sudah kalah. Jepang sudah dibom di Nagasaki dan Hiroshima tanggal 9 dan 14 Agustus. Sekarang Jepang sudah melarikan diri, menyerah tanpa syarat. Indonesia sudah ditinggal. Kita tidak punya majikan. Belanda belum masuk, Jepang sudah pergi. Kesempatan memerdekakan Indonesia. Kata Bung Karno, jangan. Kita udah janji sama Jepang. Apa kata orang kalau kita ingkar janji? Begini kalau orang tua pemikirannya itu. Hati-hatilah. Kata Khairul Saleh, jangan Bung. Merdekakan. Kalau terlambat nanti Jepang sudah pergi, Belanda datang, kita dijajah lagi. Bung Karno tetap jangan. Ditangkap Bung Karno, diculik sama anak-anak muda Khairul Saleh dan kawan-kawan, dibawa ke Rengas Dengklok di Karawang. Sampai sana dikunci dalam satu rumah, siapkan teks proklamasi. Kalau tidak jangan harap pulang ke Jakarta. Ini anak-anak muda kalau sekarang disebut radikal ini. Berani ngurung Bung Karno. Radikal nggak? Radikal nggak? Kalau nggak ada orang-orang radikal nggak merdeka Indonesia ini, paham? Ngerti? Kalau semua orang nggak merdeka Indonesia ini, betul? Akhirnya Bung Karno tulis teks proklamasi dengan tangannya yang mulia, Masya Allah. Masih ada disimpan dokumennya. Proklamasi, coret sana, coret sini. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Dari siapa? Dari Jepang, Jepang sudah pergi. Dari Belanda, Belanda belum datang. Dari siapa? Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pemindahan kekuasaan adalah dari 200 kesultanan Islam yang ada di Indonesia, menyerahkan kekuasaan kepada Bung Karno. Jakarta 14 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur, rumah seorang pengusaha Arab bermarga Martak. Jadi Indonesia merdeka bukan di rumah pengusaha Cina, hanya bukan, tapi di rumah pengusaha Arab. Kok sekarang udah merdeka bencinya sama Arab? Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Tekek kan kepala kau nanti. Dua wilayah diberi keistimewaan. Yang pertama, Yogyakarta diberi keistimewaan budaya. Di situ gubernurnya wajib, sultannya sampai hari kiamat. Sempat berubah, nggak dilaksanakan, nggak dijalankan, dikhianati. Tapi setelah reformasi dikembalikan. Yogyakarta itu daerah istimewa budaya Jawa. Sultannya tetap jadi gubernur, tidak ada pemilihan gubernur di daerah istimewa Yogyakarta. Satu lagi Aceh, daerah istimewa Aceh, istimewa agama Islam. Di sana berlaku syariat Islam, tidak pernah dijalankan kesepakatan itu. Barulah setelah perjanjian Helsinki dibolehkan Aceh menjalankan syariat Islam. Dan dibuatlah konun-konun, undang-undang. Belum semuanya, tapi sudah mulai jalan. Diharapkan 10-15 tahun lagi betul-betul sudah terlaksana syariat Islam di daerah istimewa Aceh. Bagaimana dengan Indonesia? Di luar Yogyakarta dan Aceh dilaksanakan pasal 29 ayat 1 dan 2. Pasal 29 ayat 1, negara
berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ulangi semua ikut. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hebat Indonesia. Ada 6 agama di Indonesia. Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara kita bukan Pancasila. Pancasila itu falsafah negara. Cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya, itu disebut falsafah. Dulu saya kuliah dapat 2 semester mata kuliah falsafah Pancasila, bahwa bangsa Indonesia itu harus berketuhanan yang Maha Esa. Gak boleh ada PKI di sini, betul? Kalau ada PKI melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1. Yang kedua, bangsa Indonesia itu harus berkemanusiaan yang adil dan yang ketiga harus berpersatuan Indonesia, nggak boleh pecah-pecah Indonesia, nggak boleh ada pemberontak di Indonesia, tidak boleh ada musuh datang ke Indonesia. Sejengkal tanah air Republik Indonesia tidak boleh diambil musuh. Kalau datang Cina mau menjadah kemari, maka semua kita hanya boleh mengungsikan istri dan anak kita dan orang-orang tua saja ke pengungsian. Esok harinya terbit matahari, kita semua laki-laki wajib maju perang sampai mati semuanya. Siap? Begitu. Kalau Indonesia diserang musuh, percayalah bapak-bapak, kita orang Islam yang akan paling banyak mati mempertahankan Republik ini. Betul? Di sini tanah air kita, kita lahir sini. Betul? Kita bakal berkubur di sini. Betul? Mau pergi kemana kita nggak punya tanah air lain? Jangan curiga orang Islam. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sampai mati kita di Indonesia. Betul? Yang keempat, berkerakyatan yang dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring ini dikhianati sekarang. Pancasila sila keempat, falsafah bangsa kita telah dikhianati dengan sengaja. Semestinya kita memilih anggota-anggota DPR, wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat itulah yang bersidang memilih bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Musyawarah garis miring perwakilan. Tapi hari ini sudah ditukar. Kita disuruh pilih langsung, pengkhianatan terhadap Pancasila. Kalau pilih langsung itu demokrasi ala Amerika, liberal. Betul? Ala Pancasila dilaksanakan oleh permusyawaratan perwakilan. Bukan kita milih langsung. Milih langsung itu tidak adil. Kalau wakil kita pilih orang terbaik. Tapi kalau langsung, profesor doktor hafal Quran 30 juz, sekolah 27 tahun, begitu nyoblos dihargai 1 suara. Betul? Pelacur, aku malas bilang PSK apa PSK. Pelacur, bekerja seks komersil, apa kerja jual apem. 80 juta pula 1 apem. Apem busuk pula. Bukan pekerja, pelacur. Apa? Jangan kasar kali Ustaz. Ya, kalau nenek-nenekku dituduh dibilangnya lonte lagi. Betul? 20 tahun jadi pelacur, 5 tahun jadi germo, milih suaranya 1 juga. Betul? Sama suara pelacur germo sama profesor doktor ahli Quran. Adil itu? Adil itu? Yang paling hebat orang gila. Orang gila suruh milih pula 1 suara pula. Sama pula suara profesor doktor ahli Quran sama orang gila sama-sama 1 suara. Adil itu?
Sontoloyo kau kalau adil. Kalau kita bersuara kan wajar, betul nggak? Karena kita sebagian dari rakyat Indonesia. Kita harus konsekuen menjalankan falsafah hidup bangsa, bahwa kerakyatan itu dipimpin oleh khidmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring. Jangan kau langsung aja kau. Udah hampir kembali tahun 2012 Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia di Tasikmalaya memutuskan agar pemerintah mengembalikan pemilihan itu kepada DPR saja. Hampir berhasil. Tapi waktu itu Demokrat goncang, kalah pilihan, kita nggak jadi, tetap dipilih langsung. Hasilnya inilah, orang gila milih tahun ini. Oh tidak semua Pak, itu kan orang gila tuh tidak semua milih, yang udah agak-agak waras milih. Ya tapi yang kau daftar 14 juta gila didaftar semua. Dari mana kita tahu yang milih apa enggak? Betul. Dibikin pemilu 24 triliun biayanya, coba mahalnya itu. Mau pilkada, bupati, Deli Serdang, calonnya cuma satu, coba, nggak ada lawannya. Duitnya habis ratusan miliar. Coba kalau yang milih DPR, 52 anggota DPR, cukup 52 bungkus nasi padang, ya enggak? Berapa lah harganya itu? Murah kali nasi padang, terserah kau mau nasi Taiwan kau bikin lah. 52 bungkus, betul? Tidak terjadi dibikin sekarang pemilu 24 triliun. Kotaknya dari kardus. Ya Allah, kardus digembok. Lah, kardus digembok. Kardus itu cukup di laminating aja, betul? Diisolasi, digembok kardus. Di dunia ini nggak ada kardus digembok. Cari kalau ada, gila kalian. Tiba-tiba keluar pernyataan anggota KPU, kardus ini bukan karton, ini kardus kuatnya sama dengan aluminium. Makjang, kardus sekuat aluminium. Kutulis di Twitter, ini pendapat penemuan baru, kardus sekuat aluminium. Silakan Bapak lapor ke Amerika, pabrik Boeing pesawat terbang, biar dibikinkan pesawat terbang baru dari kardus. Karena sekuat aluminium, biar Bapak dapat duit royalti dari Boeing 747. Beberapa hari lagi kemudian keluar pengujian kardus KPU, direndam air, berdebar-debar jantungku. Mak, sekali ini kalah aku capek aku sekolah sampai ke luar negeri. Ada kardus direndam air nggak apa-apa. Ku tengok videonya, direndam di laut, tapi dibungkus plastik. Aku berpikir, apa orang Indonesia ini tolol semua ya? Memang sontoloyo anak gondoruo kau. Nggak tahu lah aku. Semua aparat sudah disumpah menurut Al-Quran dan kitab suci agamanya masing-masing, betul? Akan setia kepada NKRI, betul? Akan setia kepada undang-undang negara, betul? Di atasnya ada kitab suci. Allah menyaksikan, Tuhannya menyaksikan. Kalau ada aparat yang mengkhianati sumpahnya, percayalah, hidup di dunia hanya 60-70 tahun kata Nabi. Dikubur 10.000 tahun, belum hari kiamat dia akan disiksa selama itu. Belum di akhirat. Yang paling sial di dunia ini adalah orang yang dimakan sumpahnya sendiri. Hati-hati kalian. Kalau kami dulu takut kali, awas kau ya, temakan sumpah kau nanti, gemetar kami. Kalau sekarang temakan sumpah kau, mana sumpahnya biar ku makan. Memang sudah gaya PKI, betul nggak? Nggak takut lagi sama Allah. Kalau ilmu agamanya jangan main-main. Nahu sorok, tasrif gak pernah salah. Partainya gambarnya Ka'bah, masuk penjara mencuri duit.
sekarang mengeluh dia, tahanannya pengap, kurang jendela. Kalau banyak jendela loncatlah kau keluar. Kalau mau nyaman jangan mencuri, betul nggak? Kalau maling syukur dikurung. Kalau aku maling nggak mau aku ngurungnya. Kalau aku lah presiden, ku minta rakyatku semua memilih referendum. DPR-nya ku suruh sidang. Maling-maling kalau udah terbukti maling, ada bukti, ada saksi, tidak usah dipenjara. Potong tangan suruh pulang aja. Betul nggak? Biayanya mahal. Di Indonesia ini saya sudah tanya, biaya untuk memberi makan koruptor di Indonesia itu 15 miliar sehari. 15 miliar sehari untuk makan koruptor dan maling-maling. Sementara guru honorer 300.000 sebulan. Betul. Itu pun berfoto pakai tangan begini udah dipecat. Saya ini guru SMA kelas 1 sudah jadi guru madrasah Muhammadiyah Tanjung Sari. Pulang sekolah dari SMA Negeri 4 Medan masih pakaian putih-putih, saya ngajar dulu di kelas. 3 jam pertama istirahat, baru pulang ke rumah, mandi, ganti baju batik. Sejak tahun 80 saya sudah jadi guru. Tahu betul saya susahnya jadi guru. Menulis ijazah tulisan saya bagus sekali, indah tulisan saya, halus kasar, diajar ibu saya. 1 lembar 500 perak. Waktu itu banyak tuh, tahun 80 500 perak. Keluar liur kalian nggak dapat kalian lagi tuh. Tahun 80 saya nulis ijazah 400 biji, 2 hari selesai, nggak tidur malam, minum kopi supaya jangan ngantuk. 2 hari harus selesai, mau dicap 3 jari, mau dikirim lagi ke Pedanka. Saya nulis ijazah 500 tahun 80. Sekarang 2 tahun yang lalu saya tanya, berapa honor nulis ijazah? Sama, 500 juga. Kau bilang mau mensejahterakan guru kau, ya enggak? 20% APBN negara dari 1.800 triliun, 20%. Berarti 1/5-nya. Sekitar 400 triliun hampir uang negara ini untuk pendidikan dan kebudayaan. Masa honor guru 300.000? Nulis ijazah dari tahun 80 sampai sekarang tetap 500 perak. Penipu kau. Awas kau di akhiratku, adukan kau sama Tuhan. Saya ini guru. Meskipun saya sudah kaya sekarang. Iya, kok kalian? Kalian kira orang miskin? Ini gajinya 1 juta sehari, tahu kalian? Pikir kalau aku mau makan uang ceramah, oh mak, bisa makan campur perak. Tak mau aku. Uang ceramah tak aku makan karena gajiku banyak. Orang kaya, kalian nggak lihat kulitku bersih begini. Bukan kaleng-kaleng ini. Tapi saya guru, saya prihatin dengan nasib guru. Tidak adil. Padahal yang kelima, falsafah hidup bangsa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Menteri Pedanka itu dapat uang 20% dari APBD. Kalah Departemen Pertahanan. Kalah Departemen Pertahanan, kalah polisi. Lebih banyak biaya Departemen Pendidikan. Dia 20% dari APBN. Tentara kita lebih sedikit. Tak berapa, cuma 2 atau 5 triliun aja. Aduh. Dibelikan pesawat tempur, pesawat dari Rusia, Sukhoi, nggak punya pelor, pelornya belum dibeli, nggak ada duit. Kalau perang nembak pakai ludah. Jijik kali aku lihatnya, betul.
Medanka itu kaya bukan main, tapi nasib guru terlalu miskin. 300.000 sebulan honor, betul nggak? Betul? Kan nggak adil itu. Anak kita mau dibikin pandai, tapi gurunya dibayar nyeret. Tahu nyeret? Nah, 300.000 sebulan berarti 10.000 sehari. Bisa makan? Bisa. Bagaimana caranya? Nasi putih segenggam sama teri seekor. Makan. Dia masih lapar, pakai kipas angin. Ini Tengku Zulkarnain nyinyir. Bukan nyinyir, aku udah kaya. Yang kasihan aku kawan-kawanku yang masih melarat itu, betul nggak? Kalau aku nggak kuharapkan itu. Udah pensiun aku, gajiku 4 juta. Pensiun. Gaji sopirku 5.400.000. Aku bilang lebih hebat aku menghargai kau daripada negara menghargai aku. Supir saya cerita, dia udah jumpa supir wakil presiden, supir ketua DPR, supir ketua MUI, supir menteri-menteri. Kalau nunggu acara tuh kan ngobrol tuh supir sama supir. Ada gaji apa supir konglomerat. Tanya, berapa gaji kau? Berapa gaji kau? Berapa gaji kau? Supir saya bilang, Pak, tadi Pak orang-orang besar semua Pak. Iya memang. Brigjen aja nggak ada. Mayor Jenderal ke atas yang kumpul tadi. Orang kaya semua, orang hebat. Tapi kami cerita sesama supir Pak. Nah, apa itu? Gaji ternyata yang paling banyak gaji saya. Belum lagi kalau pulang malam ceramah ada bonus. Berobat gratis, diobatin sama bapak. Kok baik kali bapak sama aku? Saya bilang aku bukan baik sama kau, aku baik sama diriku sendiri. Aku baik untuk diriku. Maksud bapak, ya kalau kau ku gaji sedikit, sakit anak kau, pening kepala kau, kau tabrakkan aku kereta api. Mati aku, kau cari majikan baru. Kalau ini mana kau, mana mau kau? Aku tidur, tabrakkan mati, mana ada majikan sebaik ini. Kami ustadz-ustadz ini bukan mau memencuangkan diri kami sendiri, enggak. Apalagi Habib Rizik, saya, Felix Siau, Haikal Hasan. Nah, ini kami biniknya satu semua. Binik kami satu, anak kami 2. Kami makan sepiring pun tak habis. Gaji kami 1/10 pun kami makan nggak habis. Ngapain kami ribut-ribut kalau untuk diri kami? Lebih baik kami menjilat aja. Tambah kaya, betul nggak? Kalian pikir kami nggak pandai menjilat? Nggak pandai kami menjilat. Ligat kalau kami mau. Kami tidak mau karena kami takut azab Allah Subhanahu. Kita ini wajib berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu masih jauh. Saya kasih contoh. Kemarin salah satu capres punya tanah 300.000 hektar diributin. Padahal dia beli, betul nggak? Hak guna usahanya dia beli. Itu kredit macet dari mau dibeli Singapura dibelinya. Beli. Diributin. Ada konglomerat Cina punya tanah 5,1 juta hektar. Berapa? 5,1 juta hektar. Ada konglomerat Cina yang punya 1 juta hektar. Kalau dia punya 1 juta hektar, dijual sawitnya 1.000 aja sekilo, 5 juta hektar itu kali 2.000 1 hektar. Karena 2.000 lah 1 hektar bisa 3 ton, bisa 2 ton. Taruh udah 2 ton, 2.000. 1 hektar tuh duitnya 10 triliun sebulan. Berapa? 2 triliun sebulan. 2 triliun Pernah lihat 2 triliun duit? 1 triliun? 1 miliar? Aku aja Ustadz Kondang belum pernah lihat duit 1 miliar. Apalagi kalian tinggal di pertumbuhan. Satu Cina konglomerat punya 1 juta hektar, dia jual sawit bulat 1.000 aja untungnya,
dia dapat duit 2 triliun sebulan. Tapi dia nggak jual sawit, dia bikin pabrik CPO. Pabriknya dia punya. Udah jadi minyak, kalau dia jual, dia bisa dapat 3 triliun sebulan. Tapi dia tidak jual CPO. Dia bikin pabrik minyak goreng. Pabrik minyak gorengnya dia punya sendiri. Ketika dia mau jual pabrik minyak goreng, harus dibungkus dalam plastik. Betul? Dia bikin sendiri pabrik plastiknya, bukan dia beli plastik dari orang. Minyak gorengnya dibungkus dalam plastik, pabrik plastiknya dia punya sendiri. Udah masuk plastik harus dijual ke kota, dimasukkan dalam kardus. Plastik-plastik minyak goreng harus dimasukkan dalam. Dia nggak datang ke KPU minta kardus di sana. Dia bikin pabrik kardusnya sendiri, dia punya sendiri. Udah dalam kardus mau diangkat ke kota, dia tidak sewa pengangkutan umum. Dia bikin perusahaan logistik pengangkutannya, dia punya sendiri. Udah diangkat pakai pengangkutan dia ke kota, sampai kota mau dijual di mall. Dia nggak numpang di mall orang, dia bikin mallnya sendiri. Paham? Mallnya sendiri. Udah mallnya sendiri. Mall hanya bisa di kota. Ke kampung-kampung nggak bisa mall. Dibikinnya di kampung-kampung Maret. Dia punya sendiri. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin ada Maret. Apakah ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Ini namanya serakah, Dracula penghisap darah, betul? Orang pribumi cuma boleh jadi kuli-kuli. Bung Karno mengatakan, kita bangsa Indonesia bukan bangsa kuli-kuli dan bukan kuli bangsa-bangsa. Dulu Bung, dulu. Sekarang Bung, ya Allah Bung, dari kebun sawit sampai Maret kulinya pribumi semua Bung. Betul? Mau begini terus? Makanya kita mau berubah. Dibikinlah pemilu 5 kali setahun. Paham? Untuk berubah ke arah yang lebih baik. Betul? Makanya jangan golput. Ada siapapun presiden, nasibku begini juga. Bodoh kau. Kalau gitu ngapain keluar duit sampai 24 triliun pilih presiden, pilih DPR? Betul? Biarkan aja Leni sampai mati begininya nasib kita, ya enggak? Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang maha. 29 ayat 1. Jadi dasar negara kita ketuhanan Indonesia. Pancasila itu falsafah hidup bangsa. Kesalahan kita menganggap Pancasila sebagai dasar negara gara-gara satu orang seniman PKI bernama Sudarnoto, anggota Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat. Dia mengarang lagu Mars Garuda Pancasila. Disitulah mulai kita salah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, bukan. Pancasila falsafah dasar negara ketuhanan yang maha. Undang-undang dasarnya 1940, semboyannya Bhinneka Tunggal. Kok jadi salah gara-gara PKI? Sudarnoto dibuang ke Pulau Buru 20 tahun tahanan PKI. Mulai besok kita tanya, apakah dasar negara Indonesia? Apa? Ketuhanan yang maha. Pancasila sebagai apa? Falsafah negara. Undang-undang dasar 45 sebagai undang-undang dasar semboyannya Bhinneka. Walau beda-beda, tetapi tetap satu NKRI. Kita semua harus sama, nggak boleh beda. Yang beda itu penebar kebencian, memecah belah. Ya kalau gitu kita tukar, jangan Bhinneka Tunggal Ika, Ika Tunggal Ika, ya nggak? Sama semua, betul nggak? Heran aku lihat negara ini. Asal nggak cocok sama dia, dicurigai, ya nggak? Mata-matai, rekam.
Kalau aku capek kau ngerekam, rekamlah sama kau sampai gondol kau. Ini direkam nih. Kalau kami aliran sesat, aliran berbahaya mau memberontak, manalah kami mau ngaji terang-terangan begini. Tentulah kami ngaji sembunyi-sembunyi. Betul nggak? Kalau kami ngaji terang-terangan udah jelas lah kami ini terang-terangan tidak mungkin memberontak. Betul? Kalau kami mau berubah melalui pemilu, itu hak kami. Betul? Kalau nggak boleh berubah melalui pemilu, nggak usah dibikin pemilu, bikin perpu aja. Presiden seumur hidup, titik, ya nggak? Sampai gondol, sampai mati, biarlah dia situ. Nah, kita pun siap. Oke kalau gitu, kita doa malam tahajud. Nggak bisa ada pemilu ya Allah, udah ditutupnya. Kami ngadu sama kau, matikan aja lah dia. Betul nggak? Karena masih ada pemilu, kita berkeyakinan lewat pemilu lah akan ada perubahan. Betul? Kalaupun yang lama tetap menang, paling tidak dia lihat jumlahnya. Sekian persen nggak milih dia. Oh, kalau begitu kita harus baik-baik. Karena rakyat kita tidak semua memilih kita. Paham? Jangan perasaan 100% milih dia. Paling tidak dia tahu, oh aku cuma menang 4%. Ya nggak? Kalau begitu masih ada puluhan persen lagi yang tidak memilih aku. Aku harus memuaskan seluruh rakyatku, baik yang milih aku maupun yang tidak. Itu baru negarawan, betul gak? Siapa milih saya servis. Gak milih saya bunuh. Untuk loyo kau. Kita semua anak bangsa kok, betul? Walaupun berbeda kita anak bangsa, betul? Pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya nggak boleh ada kebijaksanaan negara yang melawan agama. Di Indonesia ada 6 agama. Tidak boleh ada kebijaksanaan negara, kebijaksanaan provinsi, kebijaksanaan kepala desa, kebijaksanaan organisasi massa, baik massa agama maupun massa nasionalis, atau kebijaksanaan pribadi-pribadi yang melawan agama. Nggak boleh. Alhamdulillah, makanya saya senang di Indonesia. Di Indonesia nggak boleh ada kebijaksanaan yang melawan agama. Itu makanya di Indonesia tidak ada rumah pelacuran. Karena rumah pelacuran melawan agama. Saya tanya, ada nggak rumah pelacuran di Indonesia? Ada nggak? Nggak berani kalian jawab ya. Ada nggak? Ada? Nggak ada. Ada lokalisasi di Indonesia? Ada? Nggak boleh ada. Karena negara berdasarkan ketuhanan yang maha. Tidak ada 6 agama yang membolehkan pelacuran. Betul? Kalau gitu di Indonesia tidak boleh ada tempat pelacuran. Kalau ada berarti tempat pelacuran liar. Berdiri karena sekongkol antara pengusaha bejat dengan oknum-oknum pejabat di Indonesia. Betul? Negara nggak membolehkan kok. Kok ada? Berarti kan ada oknum yang mau makan uang lendir, jual apem, dikasih sama bini dan anaknya. Betul? Tidak boleh ada. Kalaupun ada tempat pelacuran, pasti liar. Tidak tercatat dalam lembaran negara, tidak bayar pajak. Makanya saya yakin tidak akan ada bupati yang meresmikannya. Begini, potong pita. Saudara-saudara, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya Bupati Deli Serdang, Serdang Bedagai, meresmikan tempat pelacuran Al Barokah. Ada nggak? Nggak mungkin ada, karena melanggar pasal 29 ayat 1. Tidak akan ada tempat perjudian, karena itu melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Di Malaysia, negara Islam, tapi dia punya tempat perjudian resmi, namanya Genting Highland. Apa? Kita pergi sana, ditulis di pintunya, Muslims no entrance, orang Islam diharamkan masuk.
Kalau kita udah baca orang Islam diharamkan masuk, kita masuk juga main judi di dalam, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, imannya copot, dia dihitung murtad dari agama. Wajib syahadat lagi dia baru diterima imannya. Di Malaysia ada, kenapa ada? Karena tidak ada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Kenapa di Indonesia nggak ada rumah judi? Karena dilarang oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan yang maha. Makanya kalau ada tempat perjudian, ada tempat pelacuran, FPI bergerak minta ditutup. Seharusnya para aparat dan pejabat-pejabat negara bersyukur karena masih ada bangsa Indonesia FPI yang mengingatkan menjalankan pasal 29 ayat 1. Oh malah menebar kebencian. FPI itu harus kita mau Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 berjalan dengan sempurna, kok disalahkan? Betul? Ibu, keberatan nggak kalau ada anggota FPI minta tempat pelacuran ditutup? Atau ibu menyokong? Ya mana tahu ada yang nyokong, Pak, aku lagi haid seminggu kesana aja lah Pak. Mau? Tidak layak orang Islam benci sama FPI, betul? Tidak layak orang Islam benci dengan Kokam, apalagi sama ulama, kok benci? Kecuali ada ulama menyerukan kebejatan, saudara-saudara, istri kita itu dalam sebulan haid 7 hari. Daripada pandiang kepala, haid dok lawa ampai kesinan. Nggak ada. Jadi kenapa benci sama ulama? Pasal 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan ajaran agamanya garis miring kepercayaannya masing-masing. Hebat. Indonesia ini hebat. Saya ini udah jalan 35 negara. Dari Australia sampai ke Kanada, Alaska sana. 35 negara, Bu. Dakwah saya pakai duit sendiri. Bukan pakai uang negara saya. Pokoknya kata orang Medan, kencingku udah berserak-serak di mana-mana lah. Tapi saya tetap sayang dan cinta dengan Indonesia. Karena Indonesia ini ajaib. Negara menjamin tiap-tiap negara untuk menjalankan agamanya, kan hebat itu. Orang Hindu di Indonesia itu nggak sampai 1%. Tak sampai 1% orang Hindu. Di Bali dia 85%. 14% orang Islam, 1% lain-lain agama. Di Bali dia bikin peraturan daerah ditandatangani DPR dan gubernur bahwa pada hari raya Nyepi nggak boleh ada api hidup di Bali sehari semalam. PLN mati, mobil nggak boleh lewat, sepeda motor nggak boleh lewat, api nggak boleh masak. Orang hari Jumat mau sholat Jumat nggak pakai mikrofon, pergi sholat Jumat harus jalan kaki, nggak boleh naik sepeda motor, naik mobil karena hari raya Nyepi. Kita orang Islam setuju, kita katakan lakum dinukum, silakan jalankan. Airport internasional di Bali ditutup hari raya Nyepi, nggak boleh ada kapal terbang turun, nggak boleh kapal terbang pergi. Padahal mereka kurang dari 1% di Indonesia. Di India orang Hindu itu 1 miliar penduduk. India itu 1 miliar orang Hindu, 200 juta orang Islam. Nggak pernah nutup airport gara-gara hari raya Hindu. Kenapa di sana nggak boleh tutup? Nggak ada Undang-Undang Dasar 1940, nggak ada kesepakatan. Kita sepakat boleh menjalankan agama. Ketika orang Hindu minta hari raya Nyepi ditutup airport, matikan lampu, nggak boleh masak, mobil nggak boleh lewat, kita sepakat memberikan kelonggaran, kelapangan dada, silakan amalkan. Negara menjamin. Orang Buddha nggak sampai 1% di Indonesia.
Tapi Candi Borobudur pada hari raya Waisak ditutup. Hanya orang Buddha saja yang boleh datang situ. Orang-orang lain sudah sampai situ nggak boleh masuk. Hanya boleh nonton dari luar. Mereka tawaf mengelilingi Candi Borobudur sambil beribadah hari raya Waisak. Kita katakan lakum dinukum. Hebat. Giliran orang Islam mau menjalankan agama dicurigai. Perempuan pakai cadar, padahal itu ada di Quran surah Al-Ahzab ayat 50. Kalau nampak kerudung ini, nampak muka, itu namanya surah An-Nur ayat 31. Yang ibu pakai ini, waliyadribna bikhumurihin ala juyubihin. Wajib perempuan menutup auratnya dengan kerudung-kerudungnya, nampak wajah dan telapak tangannya, dan kerudungnya itu panjang sampai ke dadanya, sampai dadanya, ala juyubihin. Boleh diamalkan. Surah Al-Ahzab 59, pakai jilbab, tutup seluruh mukanya pun ditutup. Ada di Departemen Agama, Quran Departemen Agama, semua mengatakan jilbab ialah sejenis baju kurung yang longgar yang dapat menutup kepala, wajah,